Ini Ustadz izin bertanya, beberapa tahun mertua tinggal di rumah kami. Karena beliau janda dan suami anak tunggal beliau, Ustadz, saya sebenarnya tidak keberatan, cuman sikap mertua yang suka mencari-cari kesalahan kecil dan melaporkan kepada suami. Wahai bapak dan ibu mertua, jangan sampai kritik itu seperti itu, ya. Ini namanya orang baru berumah tangga, masih ada kekurangannya. Coba bapak dan ibu ingatlah masa dulu ketika pertama menikah, pasti juga ada kekurangan. Jadi jangan terlalu mengkritik luar biasa. Tapi menantu juga jangan terlalu baper. Sikit-sikit merasa dikritik, sikit-sikit merasa dikritik. Lagi buat apa? Buat teh. Dilihat sama ibunya, taruh 2 sendok itu nggak cukup. Kalau untuk abang itu 2 sendok setengah. Ya Allah, udah kritik lagi saya. Ada juga yang baper seperti itu. Bapak Ibu sekalian, terutama anak-anak muda, sikap kita itu harus beda antara sikap kita terhadap orang tua dengan anak muda. Kalau anak muda, bisalah kita berdebat, kita berbicara, adu argumen. Kalau sama orang tua, ya, jangan kasih mulut ke orang tua, tapi kasih kuping. Apa dibilang sama orang tua? Baik, baik. Jangan bantah. Walaupun nanti kita nggak setuju semuanya, iya, iya. Jangan tapi, nah nggak usah jangan. Nggak usah katakan tapi menurut saya, nggak usah. Baik, baik. Ya baik Bu. Ya Bu. Abang biasanya 2 sendok setengah ya Bu. Ya. Buat 2 sendok setengah. Tapi tadi suami minta 2 sendok. Dek, gula jangan banyak kali ya. Rupanya biasanya dibuat sama ibunya terlalu manis. Jadi bagaimana? 2 sendok taruh, disuruh taruh setengah sendok lagi, taruh, ya, masukkan lagi sana. Maksudnya apa? Ya, 2 sendok itu macam mana? Masukkan 2 sendok, tambah setengah lagi, ambil setengah, nggak jadi masukin, taruhin lagi sana ketika nggak dilihat. Jangan kita sakiti perasaan orang tua kita, karena orang tua itu berat sekali sensitif dengan tutur kata kita anaknya. Dan berbaktinya kita kepada orang tua dan mertua itu berefek juga kepada keturunan kita nanti. Ingat, wahai anak muda, nanti ketika kalian sudah tua, kalian akan punya anak yang anak itu juga akan menikah. Kalau kalian baik sama mertua kalian, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan anak yang punya istri juga berbaik hati kepada kita. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu persis seperti yang kita buat. Ya. Dulu kita buat bagaimana, begitu juga akan kita dapatkan. Dulu kita rajin salat jenazah, meninggal kita banyak yang akan salatkan jenazah kita. Dulu rajin kita membantu orang lain, susah kita juga banyak orang yang akan bantu kita. Yakinlah itu. Apalagi hubungannya kita sama orang tua. Ya, lihat bagaimana Nabi Ibrahim punya Ismail, karena Nabi Ibrahim sangat luar biasa kepada ayahnya. Begitulah seterusnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan inayah kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Niatkan segalanya lillahi ta'ala, maka semuanya akan mudah. Jangan ego, jangan sombong. Biasanya sombong itulah yang merusak diri kita. Sedikit dinasihati, oh kapikir kamalim hadrana. Sedikit dikritik. Jangan merasa rendah kalau dikritik sama orang lain. Kamu bodoh, bodoh. Kok bisa tahu kamu betul? Memang saya bodoh ini. Semua kita itu pasti ada bodohnya. Iya kan? Tapi kenapa kita susah kali kalau dibilang, bodoh? Marah pasti orang sekalian. Tapi kalau kita kembalikan kepada diri kita, apa yang akan terjadi besok? Nggak tahu. Nggak tahu itulah bodoh. Jadi jangan terbawa perasaan ya sehingga membuat kita sakit hati, dengki, dendam. Biasanya kan begitu syaitan mempermainkan kita. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam.